Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita KBM Matematika materinya persamaan dan fungsi kuadrat. Tadi pagi jam 8 Ibu udah share materi. Kalian salin di buku kalian untuk belajar. Ini mohon penjelasan Ibu kalian dengarkan. Nanti kalau belum paham bisa tanya di grup boleh, japri ke ibu juga boleh. Sekarang kita bahas mengenai persamaan kuadrat terlebih dahulu. Pengertiannya di situ, persamaan kuadrat adalah persamaan dalam X di mana X merupakan variabel yang berderajat 2, artinya berpangkat 2 ya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah yang di dalam tanda kurung itu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C itu adalah konstanta. Konstanta itu bilangan real ya. Bisa bilangan bulat ya, positif negatif, bisa bilangan pecahan. A, B, C itu dalam bentuk bilangan real, makanya disebut konstanta. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0, itu ya. A tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan, bentuk umumnya persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta atau dalam bentuk bilangan, dan A tidak boleh sama dengan 0. Paham kalian? Kita lanjut lagi. Dalam persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi A itu selalu mengikuti X kuadrat. Jadi A itu koefisiennya X. A itu apa? Nanti dalam bentuk bilangan. Bilangan yang selalu menempel pada X kuadrat. B adalah koefisien dari X. Sebagai contoh, nilai A, B, dan C. C itu adalah konstanta. Contoh di sini, perhatikan. X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat itu, A-nya berapa? Ingat, A adalah bilangan yang selalu ikut di X kuadrat. X kuadrat. Berapa itu bilangannya? 1. Kan 1 tidak ditulis. 1 X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2 dikurang 3. 3 itu apa? Apakah B atau C? Lihat. Tadi B itu apa? B adalah koefisiennya X. Di situ X enggak ada. Berarti B-nya sama dengan 0. C. Berapa C-nya? C itu konstanta. Bilangan yang berdiri sendiri. C berapa? Negatif 3. Ingat ya. C bukan 3 tapi negatif 3. Contoh selanjutnya. X kuadrat dikurang 12X sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya 1 X pangkat 2 ya. Terus B-nya berapa? B adalah koefisien X. Oh, B-nya itu negatif 12. Bukan 12 ya, tapi negatif 12. X itu B-nya adalah negatif 12. C-nya berapa? C-nya tidak ada, makanya C-nya sama dengan 0. Contoh yang ketiga, X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 10. Berapa nilai A? A-nya 1. Berapa B? B itu koefisien X, bilangan yang mengikuti X. Berapa B-nya? B-nya negatif 6. C, berapa C? C itu konstanta. C-nya 10. Lanjut contoh soal yang berikutnya. 3X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 5 sama dengan 0. Berapa nilai A? A-nya 3. Kenapa? Karena A adalah koefisien X pangkat 2. Jadi A-nya adalah 0. Terus B-nya berapa? B-nya negatif 2. C-nya 5. Itu ya. Sekarang kita lanjut. Sudah tahu kan?
menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, menentukan akar-akarnya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat artinya kita akan mencari himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut di mana X sama dengan X1 atau X sama dengan X2. Caranya, contoh di sini. Contoh dengan cara faktorisasi atau pemfaktoran. Yang pertama, faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat. Lihat, bentuknya itu bisa X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan 0. Jadi, nanti bentuk persamaan kuadrat awal itu bisa diubah menjadi X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Y-nya itu biasanya konstanta. Jadi kuadrat X pangkat 2, persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 itu kalau dijabarkan, berarti X plus Y dalam kurung X kurang Y sama dengan 0. Contoh, selesaikan persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Terus, jawabnya gimana? Lihat, ternyata X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 bisa diubah menjadi apa? X kuadrat dikurang 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Lihat ya, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi, X plus 3 dalam kurung dikali X kurang 3 sama dengan 0. Itu faktornya. X plus 3 sama dengan 0. Berapa X1-nya? X sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? X plus 3 sama dengan 0. Bilangan 3 di ruas kiri. Kalau pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sekarang yang selanjutnya. X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3 pindah ke ruas kanan jadi positif. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat kurang 9 adalah negatif 3 dan 3. Contoh yang kedua sama aja. 16X pangkat 2 dikurang 25. 16 bisa diubah menjadi berapa? 4 pangkat 2. 25 bisa diubah menjadi berapa? 5 pangkat 2. Maka bisa dijabarkan 4X ditambah 5 dikali 4X dikurang 5 sama dengan 0. 4X tambah 5 sama dengan 0. 5 dipindah ke ruas kanan jadi negatif 5. Jadi 4X dikurang negatif 5. X sama dengan negatif 5. 4 pindah ke ruas kanan jadi bagi di bawah. Berarti di bawah. Jadi negatif 5/4 dan selanjutnya. Sekarang lanjut ke faktorisasi bentuk AX pangkat 2 tambah BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya sama dengan 1. Nah, di sini ya, perhatikan. Faktor dari bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C itu X plus M ditambah X plus N. Syaratnya apa? Bila M dan N, nah itu ya, bila dijumlahkan sama dengan nilai B. Bila M kali N dikalikan harusnya sama dengan C. Lanjut. Perhatikan contoh. Nih, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut 1. X pangkat 2 ditambah 6X tambah 9. Lihat, berapa nilai A-nya? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya sama dengan 6. C-nya 9. Nah, lihat sekarang C9. Faktornya 9 apa saja? 1 kali 9, 3 kali 3. Terus syaratnya yang mana? Oh, M tambah N harus 6. Kalau M kali N sama dengan 9 karena C-nya 9. Faktor mana yang dipakai? Pasangan 1 kali 9 atau 3 kali 3. Ternyata
Yang dipakai adalah 3 tambah M-nya 3, N-nya 3. Kenapa? Kalau 3 tambah 3 sama dengan 6, harusnya syaratnya B. Bila M dan N dijumlahkan, harusnya B. Kalau M dikalikan N, harusnya sama dengan C. Jadi 3 tambah 3, 6. 3 kali 3, 9. Itu faktor yang memenuhi. Kalau 1 sama 9 kan sama saja, Bu. Itu 9, betul. Tetapi 1 tambah 9 itu bukan 6, tapi 10. Berarti faktor itu bukan memenuhi cari yang lain. Berarti 3 dan 3. Sehingga M sama dengan 3, N sama dengan 3. Maka X plus 3 dikali X plus 3 sama dengan 0. Itu faktornya. Berapa nilai X1-nya? X plus 3 sama dengan 0. 3 pindah ruas, kiri jadi negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Itu mungkin penjabaran Ibu. Mungkin soal yang B, yang C bisa kalian pahami lagi. Terus, Ibu pakai lagi cara